Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, Happy Sunday. Welcome to GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yoswayan. Selamat beribadah semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan GBI House of Praise dan GBI Widuri. Saya hari ini mau mengajak kita mau memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur, memuji, menyembah Dia. Haleluya. Katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan pada Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Amin. Tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananmu. Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tangan, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
di atas segala. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, amin. Dalam penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mari sekali lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan mulutku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan Tuhan, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh,
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, kami sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, oh kami sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, kami sembah, kami sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, katakan haleluya. Haleluya, amin, amin. Haleluya, mari angkat tanganmu, angkat tangan, katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya, amin, amin, haleluya, oh, haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, kami sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara GBI House of Praise Widuri. Mari kita satukan hati sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami masih boleh bersatu hati pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah, membangun mezbah, mencari wajah-Mu dan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat keadaan kami ada seperti kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berkati, urapi setiap perkataan mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, memberi inspirasi, dan boleh mengubahkan paradigma kami, cara pandang kami, sikap hidup kami. Dan biarlah firman-Mu tertabur di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, kembali saya bersyukur, bersukacita, berterima kasih kepada Bapak Pendeta Suhana, demikian juga para pengerja, para penatua, untuk kesempatan yang diberikan kembali untuk kita belajar kebenaran firman. Untuk saya boleh bersama-sama kita menggali kebenaran firman. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yosua Yan Herianto. Dan hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman yang kontekstual pada masa-masa ini. Saya tahu keadaan belum bertambah baik, tetapi berangsur-angsur menjadi lebih baik. Tapi bersyukurlah, apapun keadaan di luar sana, kita punya Tuhan yang selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pagi ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yakub. Pribadi yang diubahkan Tuhan luar biasa. Dari seorang penipu menjadi bapak dari sebuah bangsa. Dari 12 suku keturunannya. Dan sampai hari ini kita melihat bagaimana Israel dipelihara dan disertai Tuhan luar biasa. Saya sampaikan judul khotbah saya hari ini, Broken but Blessed. Dihancurkan, diremukkan seakan-akan, tetapi diberkati luar biasa. Yakub bergumul dengan Allah. Ini adalah satu gambar lukisan yang sangat menarik sekali, gambaran dari perjumpaan Yakub ketika dia bergumul dengan malaikat, bahkan dia adalah Allah pribadi itu sendiri, sampai dia tidak mau dilepaskan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Judul perikopnya sudah menarik sekali. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Itu adalah satu perikop bagaimana Yakub dia mengalami pergumulan dengan Allah. Tapi sebelumnya mari kita belajar apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini. Kenapa Yakub sampai se-stressful itu dan bahkan dia bergulat dengan Allah itu sendiri. Pada titik itu Yakub sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami ketakutan. Apa yang dia takutkan? Mari kita belajar sejenak mengenai sejarah bagaimana perjalanan hidup seorang yang bernama Yakub. Tadi diceritakan itu adalah ada di Peniel, di tempat ini, saudara. Ini adalah Sikem, tempat di mana rumah Yakub sebelumnya, di mana tempat yang akan dia tuju, yaitu bertemu dengan kakaknya Esau. Nah, seperti kita tahu bagaimana perjalanan hidup Yakub. Siapa itu Yakub? Yakub
Dia memiliki 4 istri, 12 anak, di mana salah satu istri yang paling dicintainya Rachel, dia yang memperanakkan Yusuf dan Benyamin. Ini adalah gambaran dari keluarga Yakub. Yakub pada perikop ini, dia sedang lari dari Laban, mertuanya, orang tua dari Rachel. Dia lari dan dia mau pulang kembali. Tetapi dia pulang kembali ke rumah Esau, dia takut dengan Esau. Kenapa? Karena dia dulu menipu Esau. Dia takut dibunuh oleh kakaknya. Dia ada di dalam satu posisi, maju kena, mundur kena. Dia mau kembali ke Laban, dia sudah melarikan anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu Laban dibawa lari untuk dibawa pulang ke tanah leluhurnya. Tetapi kalau dia nekat terus, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana kalau aku sampai dibunuh oleh kakakku Esau? Wow. Saya percaya hari-hari ini kita tanpa sadar, kita ada di dalam titik seperti yang dialami Yakub. Kapan sih pandemi ini berakhir? Baru pandemi sudah mulai agak susut dikit, dulu tiba-tiba muncul lagi Delta. Delta sudah mulai agak susut, muncul lagi Omikron. Omikron hari-hari ini saudara sudah mulai susut, muncul lagi perang Rusia-Ukraina. Ekonomi bagaimana lagi? Dagang bagaimana lagi? Sepertinya kita naik roller coaster yang nggak jelas. Naik turun, kebanting kanan, kebanting kiri. Berapa banyak saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami Yakub? Saya juga memiliki usaha. Saya mengalami bahkan kadang-kadang kita kebingungan. Kayaknya buat kita yang dagang, buat saudara ya, kita mau stok banyak takut, mau stok sedikit takut. Kita mau apa pilihan investasi yang cocok. Kita mau melakukan promo. Kita mau melakukan marketing action. Mungkin kita ragu-ragu. What next? Berapa banyak kita ngalami hal yang sama. Maju kena, mundur kena. Yakub mengalami hal yang sama. Hari-hari ini kita mungkin mengalami keraguan, ketakutan, ketidakjelasan akan apa yang ada di depan nanti. Latar belakang dari cerita ini. Tetapi, saudara, ada hal yang menyejukkan, yang pasti kita harus tahu. Bahwa kita punya Allah yang tidak pernah sedikit pun, sedetik pun meninggalkan kita. Kesadaran ini yang harus kita mulai tanamkan dalam hati kita. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar kita. Tetapi dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dari dalam hidup kita. Kalau kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, perkataan firman, penyertaan Tuhan, maka apa yang keluar dari hidup kita, itu adalah optimisme, adalah semangat. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Allah yang memperhatikan generasi. Kalau Anda baca dalam perjanjian lama, Yakub maupun keturunan-keturunan sampai seterusnya, saudara, selalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub mengingat itu. Yakub sadar betul itu. Dan sampai hari ini, bangsa Israel selalu memperkatakan itu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berapa banyak kita mau memantapkan hati kita dan bersyukur bahwa kita punya Allah yang memperhatikan generasimu. Jangan takut dengan apa yang ada di hadapan kita, anak cucu kita nanti bagaimana. Karena Allah kita, Allah yang memperhatikan generasi. Pada saat peristiwa itu, saudara, Yakub sudah berumur 97 tahun. Kalau Anda baca di perikop sebelumnya. Setelah dia 20 tahun bekerja di tempat mertuanya yang bernama Laban. Nah, nama Yakub sendiri memiliki beberapa arti. Ketika dia sebelum lahir, dia disebut penangkap tumit Esau, karena dia lahir kembar dan dia memegang tumit Esau sebelum lahir. Tapi juga dia juga disebut orang yang perekayasa, penipu. Dia pakai jubahnya bulu supaya kelihatan dia berbulu seperti kakaknya untuk mendapatkan berkat Esau. Berkat dari ayahnya, saudara, supaya dia dianggap seperti Esau.
dia juga penjegal, dia penipu. Latar belakangnya jelek banget sebetulnya. Tetapi perikop ini yang kita baca tadi, pada malam itu dikatakan titik puncak ketakutan Yakub yang luar biasa. Dia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena saya mau ketemu dengan Esau, kakak saya, yang notabene dulu pernah dia tipu habis-habisan, dia ciak habis-habisan, hanya disogok dengan sup kacang merah, dan dia mendapatkan berkat kesulungan dari ayahnya Ishak. Yakub sedang berdiri, standing on the point of no return, berdiri di mana di satu titik dia nggak bisa balik lagi. Dia balik, dia masih kena lagi sama Laban mertuanya, saudara. Maju kena, mundur kena. Sehingga dia hanya bisa bergantung dengan Allah. Nggak ada pilihan yang lain. Saat semua pintu tinggal tertutup, berapa banyak kita harus dipaksa diizinkan Tuhan mengalami satu titik di mana kita sudah tidak bisa berharap dengan kepandaian, kekayaan kita, orang lain, kolega, koneksi kita, atau saudara, keluarga kita. Jangan pernah kita harus dipaksa dalam keadaan seperti itu, baru kita mencari Allah. Mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami hal yang sama. Ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Wajar. Manusiawi, semua kita pernah memiliki kekhawatiran. Tetapi apakah kekhawatiran yang ngedrive hidup kita? Itu pertanyaannya. Yakub mengalami tekanan yang luar biasa, himpitan yang luar biasa. Nah, saudara dengar baik, tekanan itu akan memunculkan sifat asli dari seseorang. Kalau yang namanya botol kecap ditekan, keluarnya kecap. Kalau yang namanya botol saus ditekan, ya keluarnya saus, saudara. Itu sebabnya apa yang Anda isi di dalam hidup saudara, itu yang menentukan apa yang keluar. Kalau Anda isinya firman perkataan Tuhan, waktu Anda ngalami tekanan, yang keluar firman Tuhan. Tapi kalau Anda isi dengan perkataan dunia, keluh kesah, hal yang negatif, sumpah serapah, waktu Anda mengalami tekanan, yang keluar sumpah serapah. Mari jadilah pribadi yang setiap saat kita bergaul intim dengan Tuhan, mengisi kebenaran firman dalam hidup kita setiap hari. Hari-hari ini kita sangat butuh itu, saudara. Yakub di tengah ketakutan dan kekhawatirannya, dia punya latar belakang sebagai penipu yang ulung. Pinter, jago luar biasa. Dia bahkan diciak sama mertuanya, ditipu berkali-kali sama Laban. Dia bisa melakukan inisiatif kreatif luar biasa. Bahkan waktu dipisahkan, ayo kalau nanti kambing domba yang dihasilkan, kamu akan dapat jatah. Kalau yang begini jatah saya, yang begitu jatah kamu. Mau disiasatin kayak apapun. Yakub tetap berhasil, punya ide kreativitas. Tapi lihat, ada satu titik di mana dia sudah takut dan tidak bisa mengandalkan apapun kepandaiannya, kemampuannya, kekuatannya. 2 tahun pandemi ini, saya yakin menguras begitu banyak energi, pikiran, dan tenaga kita. Sampai kadang-kadang kita, kapan Tuhan selesai? Kapan ini pulih kembali? Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Perjalanan titik dalam perikop ini, dalam pasal ini, kita akan eksposisi mengenai perjalanan Yakub kembali ke rumahnya. Yang pertama, saudara, ada di posisi mana saat ini kita sebetulnya? Dikatakan tadi di ayat yang ke-22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, semuanya dibawa, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Poin yang pertama saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara adalah Yabok. Katakan sama-sama Yabok. Apa sih Yabok? Saya pelajari dalam konkordansi hubungan dengan banyak peristiwa di dalam Alkitab. Yabok adalah sungai yang mengalir ke arah barat, bermuara di sungai Yordan.
32 km utara dari Laut Mati, di dekat Aman kalau sekarang gitu saudara. Nah, saya cari apa arti Yabok. Saya temukan di sini gini saudara. Yabok itu ternyata bahasa aslinya dikatakan emptying atau kosong, dikosongkan ternyata artinya. Poinnya begini saudara. Ketika Yakub dia berada di Yabok, Tuhan sedang mengosongkan diri seorang yang bernama Yakub, yang jago, yang lihai, penipu luar biasa, pinter, smart luar biasa. Tapi di tengah ketakutannya, Tuhan mengosongkan dirinya. Kenapa harus dikosongkan? Karena Tuhan tidak akan bisa memberkati dia kalau dia tidak mengosongkan wadahnya. Waktu kita minum air yang ada di dalam gelas, dan air itu mungkin sudah ada sirupnya. Dan ketika mau dituang dengan anggur yang baru, nggak mungkin dicampur karena anggurnya tidak akan bisa dinikmati, sirupnya tidak bisa dinikmati. Gelas itu perlu dikosongkan ketika Tuhan mau menuangkan anggur yang baru, berkat yang baru dalam kehidupannya. Saudara, berapa banyak kita hari-hari ini sedang berada di Yabok, tempat di mana sepertinya kita dikosongkan sama Tuhan. Sepertinya pengalaman dagang kita bertahun-tahun. Sepertinya teori dalam kuliah kita, studi kita, bahkan sampai PhD, S3 sekalipun, sepertinya tidak bisa diterapkan lagi. Betul nggak saudara? Dinamika perubahan, mau bisnis, mau industri apapun, bahkan pelayanan, ministry apapun, semuanya diubahkan. Dinamikanya luar biasa sekali. Pandemi ini mengubahkan begitu banyak hal. Gaya hidup, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya diubahkan luar biasa. Tetapi justru saudara, di tengah kekosongan itu, Yakub mencari Allah. Dia membangun keintiman, menghasilkan sebuah pewahyuan. Dia bergumul dengan Allah. Dia ketemu sama malaikat Allah itu. Dan dia berkata gini, aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Wow. Keren banget saudara. Bahkan dikatakan gini, dan Yakub menang. Bukan berarti Pak Yosua, wah hebat banget manusia mengalahkan Allah. Hebat banget mengalahkan malaikatnya Allah. No. Ketika saya gali, saya pelajarin, ternyata kata menang di dalam ayat ini artinya adalah gini, dia tidak menyerah. Yakub tidak menyerah, sekalipun dia bergumul bahkan sampai dini hari, sampai pagi, hampir fajar mulai menyingsing dikatakan. Dan dia tetap bergumul, mungkin dia capek, dia lelah, energinya habis, stresnya luar biasa. Tetapi dia tetap, bahasa Jawanya, nggondeli Tuhan. Nggak mau melepaskan Tuhan. Ayo. Waktu kita dikosongkan, waktu kita diizinkan untuk mengosongkan diri kita, menanggalkan semua hikmat, ide, jabatan, kekayaan apapun, maukah kita nggondeli Tuhan? Pegangan sama Tuhan saja. Ada satu quote bilang gini, saudara, when you are broken, you see God. God breaks us to make us whole. Waktu Anda diremukkan, dihancurkan, Anda cari Tuhan. Tuhan sedang meremukkan kita supaya kita menjadi penuh. Wow. Mengalami kepenuhan Kristus. Broken but blessed. Remuk sepertinya, tetapi kita mengalami berkat Tuhan. Poin yang pertama. Katakan sama-sama Yabok. Tempat di mana kita dikosongkan. Tempat di mana Yakub tidak bisa mengandalkan apa-apa lagi. Keluarganya, koneksinya, bahkan mungkin mertuanya yang dia bekerja selama 20 tahun di bawah Laban. Tapi tetap aja ngeciak dia. Dia habis semuanya. Ini titik di mana kita mau datang kepada Tuhan dan berkata gini setiap hari. Dikosongkan. Dikosongkan Tuhan, supaya hari ini aku mengalami berkat Tuhan. Berapa banyak kita bangun pagi, kita mau dikosongkan sama Tuhan.
waktu kita membangun mezbah, waktu kita doa fajar, waktu kita memulai hari mencari wajah Tuhan, kita berdoa, kosongkan Tuhan supaya Engkau memenuhi aku dengan hikmat, ide, kreativitas, sehingga sepanjang hari ini hari yang penuh berkat. Poin yang pertama, Yabok. Poin yang kedua, saya tulis di sini, Peniel. Dikatakan tadi di ayat yang selanjutnya, kemudian Yakub menyebut tempat itu menjadi Peniel. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Ayat 30 berkata, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Wow. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Apa sih artinya Peniel? Peniel adalah sebuah tempat di dekat Sukot, saudara. Nanti Anda bisa lihat di dalam peta tadi. Sebelah timur sungai Yordan dan sebelah utara sungai Yabok. Peniel itu ternyata dalam bahasa aslinya disebutnya Penuel atau Peniel, yang artinya facing God, perjumpaan dengan wajah Allah. Yakub mengalami perjumpaan dengan Allah, tapi perjumpaan itu mengubah ketakutan Yakub menjadi sebuah ketenangan. Dari yang bermusuhan menjadi berdamai. Kemudian terjadilah sebuah pemulihan. Dia takut sama Esau. Dia bermusuhan dengan Esau. Bahkan dia lari meninggalkan rumahnya karena itu. Saudara, tahun ini gembala pembina saudara kita berkata mengenai paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru. Titik di mana Yakub mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu adalah sebuah paradigma yang baru bagi Yakub. Yang seorang penipu tadinya diubahkan Tuhan, bahkan dikatakan tadi namanya engkau tidak lagi disebut Yakub, tetapi engkau akan disebut Israel. Wow. Apa sih artinya Israel? Tulisannya sebetulnya Sarael. Artinya adalah pejuang, pahlawan Allah, fighter. Seorang yang berjuang dengan Allah. Yakub mengalami encounter sehingga dia menang. Bukan menang dengan Allah, dia menang terhadap dirinya sendiri. Ada berapa banyak seringkali kita nggak bisa mengalahkan diri sendiri. Jangankan kita mau memimpin orang lain. Bagaimana mau memimpin orang kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Bagaimana kita mau bisa memenangkan orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menang terhadap diri kita sendiri? Peniel berbicara tentang facing God. Ketemu sama Tuhan. Muka dengan muka. Yakub mengalami titik perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sehingga mengubah nama itu menjadi Peniel. Facing God. Di mana titik perjumpaan ilahi Anda dengan Tuhan. Disitulah Anda akan mulai mengalami perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Waktu malaikat itu memberkati Yakub, Yakub pola pikirnya diubahkan. Mindsetnya, paradigmanya diubahkan luar biasa. Dari seorang penipu, dari seorang yang jahat, akal-akal bulus melulu. Tetapi dia diberkati untuk dia akhirnya berpikir dan menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang pertama, Yabok dikosongkan. Poin yang kedua adalah tahap Peniel, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan poin yang ketiga yang terakhir saya tulis di sini adalah Sikem. Perikop selanjutnya, pasal yang ke-33, Yakub kembali ke rumah, menuju pertemuan dengan Esau. Apakah ketika dia menang terhadap dirinya sendiri, bergulat dengan Tuhan, ketakutannya, keraguannya, kekhawatirannya hilang? Masih ada, saudara. Kenapa? Karena dia belum bertemu dengan Esau. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dia suruh istrinya nyebrang dulu. Dia suruh anaknya nyebrang dulu. Dia suruh semua harta benda keretanya, budak-budaknya nyebrang dulu. Dia mau test the water, dia mau cek dulu. Esau responnya seperti apa. Dia penuh dengan kekhawatiran, jangan-jangan aku dibunuh karena Esau masih dendam sama aku.
ayat yang ke-18 berkata begini, saudara. Pasal yang ke-33 ayat 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Apa itu Sikem, saudara? Sikem terletak di tepi barat sungai Yordan. Jadi dia sudah nyebrang ke sisi barat di sungai Yordan, saudara. Ibu kota pertama dari kerajaan Israel. 2 kilometer timurnya Nablus, disebut kota Salim kalau sekarang, saudara. Sikem itu ada di Kanaan, berbicara tentang ini. Home. Katakan sama-sama home. Wow. Bersyukur loh saudara kalau Anda bisa berkata home. Rumah. Bersyukur saudara kalau Anda bisa berkata pulang. Home. Karena tidak semua orang bisa berkata pulang. Kata pulang, kata rumah, itu adalah sesuatu yang meneduhkan. Di tengah kecapean, keletihan saudara bekerja, Anda bisa berkata pulang. Home. Itu rasanya sesuatu yang meneduhkan, saudara. Dan Sikem itu berbicara tentang home bagi Yakub. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa keturunan Yakub akan memiliki tanah Kanaan. Tetapi ketakutannya sempat membuat delay, penundaan. Kenapa? Karena dia takut. Percayakah saudara bahwa 90% ketakutan kita, kekhawatiran kita tidak akan terjadi? Tapi seringkali yang 90% itu mendominasi kita. Kita takut, kita khawatir. Tapi padahal kekhawatiran kita itu nggak terjadi. Ayo hari-hari ini, kekhawatiran ya kita wajar, manusiawi kita punya kekhawatiran. Tetapi apakah kekhawatiran itu yang mendominasi kita? Itu pertanyaannya. Jangan sampai kekhawatiran itu yang mendominasi kehidupan kita. Karena kenyataannya 90% kekhawatiran kita nggak terjadi, saudara. Sikem berbicara tentang Yakub pulang, masuk dalam satu permulaan yang baru. Dia masuk dalam satu paradigma yang baru kehidupannya, yang diubahkan luar biasa. Dia memberkati, menggenapi setiap janji-janji Allah yang disampaikan oleh Tuhan sebelumnya. Ini satu permulaan yang baru. Yakub sedang menggenapi janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak leluhurnya semuanya. Bahkan nggak cukup dengan itu, saudara. Berkatnya nggak cuma berhenti di keluarga Yakub, tapi sampai memberkati raja-raja, bahkan sampai suku-suku di bawah Yakub, semuanya keturunannya. Sampai bahkan Yakub secara pribadi, dia diberikan umur panjang dan dia baru meninggal di usia 147 tahun, saudara. Ketika apa? Ketika dia bisa menemukan home dalam hidupnya. Sikem berbicara tentang home. Kembali menemukan janji Tuhan yang sesungguhnya. Yang pertama kita belajar tentang Yabok. Dikosongkan. Berapa banyak kita mau dikosongkan di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa mengisi kita dengan hal-hal yang baru, berkat yang baru. Yang kedua berbicara tentang Peniel. Alami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Alami facing God. Nggak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati. Alami perjumpaan Tuhan. Tetapi yang ketiga, saudara, kita akan kembali ke home, ke Sikem. Sikem berbicara tentang penggenapan janji Tuhan, di mana Tuhan menyertai dan menggenapi janji-janji yang sempat tertunda sebelumnya. Ada berapa banyak delay terjadi dalam setiap kehidupan kita, di mana delay itu lebih banyak disebabkan karena ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesalahan kita untuk mengambil keputusan. Kesalahan kita di dalam memilih jalur. Tuhan arahkan ke A, kita larinya ke B. Tuhan arahkan ke kanan, kita larinya ke kiri. Sehingga terjadi delay, penundaan dalam penggenapan janji Tuhan. Jangan ada delay di dalam setiap kehidupan kita. Segera temukan Sikem dalam hidupmu. Waktu Sikem itu terjadi, waktu Sikem itu turun, home, ada di dalam janji Tuhan. Wow. Apa sih pesan Tuhan, pesan moral, value of the story dari Yakub ini, saudara? Yang pertama, Yakub memperoleh identitas yang baru.
dari si penipu menjadi Israel, sang pejuang, menjadi seorang hero, menjadi seorang bapak dari keluarga, bahkan meneruskan keturunannya luar biasa. Ada satu perubahan di dalam hidupnya ketika dia memperoleh identitas yang baru. From Jacob to Israel. Luar biasa dia diubahkan. Yang kedua, keluarganya dipulihkan. Karena ternyata ketika dia ketemu dengan Esau, wow, Esau menyambut dia luar biasa. Kekhawatiran dan ketakutan yang menghantui Yakub selama berpuluh-puluh tahun lari dari Esau. Ternyata, Esau menerima dia. Esau memeluk dia. Esau menyambut dia. Ternyata kekhawatiran kita nggak terjadi sama sekali. Jangan hidup dengan kekhawatiran. Ketika Yakub memberanikan diri melangkah dan dia bertemu dengan Esau. Wow, keren banget. Keluarganya dipulihkan. Dia juga berdamai dengan Esau, kakaknya, saudara. Dan yang ketiga, Yakub menjadi bapak dari Israel, 12 suku. Dan terbukti, saudara, sejak Alkitab ini ditulis kisah ini, sampai hari ini, Israel, Yakub, menjadi bangsa yang diberkati luar biasa. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya yakin udah sering atau bahkan yang pernah ke Israel, Anda lihat bagaimana Israel menguasai dunia dengan teknologi, di keuangan, di kesehatan, di semua bidang, di semua lini. Luar biasa mereka memimpin. Sekalipun mereka bangsa yang jumlahnya mungkin kecil, orangnya nggak banyak. Tetapi Israel, Yakub, dia sudah memulainya dengan baik pada masanya. Dan sampai hari ini, ribuan tahun kemudian kita melihat bangsa ini, keluarga ini tetap dipelihara Tuhan luar biasa. Yang keempat, janji Allah digenapi dalam hidup keluarganya sampai hari ini. Bangsa Israel diberkati luar biasa. Dan yang terakhir, Yakub finishing well. Dia diberikan umur panjang. Dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia mati di usia 147 tahun dalam kemenangan bersama Tuhan. Berapa banyak kita juga mengalami kekhawatiran, ketakutan, saudara. Bagaimana, apa yang akan terjadi di depan nanti? Kenapa perubahan begitu cepat sekali hari-hari ini? Baru mau kelar COVID-nya, sekarang terjadi perang. Perang menimbulkan, sekarang antri minyak goreng di mana-mana susah, saudara. Minyak harganya sudah di atas $100 per barel, saudara, karena peperangan Rusia dan Ukraina. Emas naik luar biasa. Kurs currency luar biasa naik turun. Sampai kita juga bingung mau stok. Ini masih siapin yang US dollar, euro atau apa. Perubahannya luar biasa hari-hari ini. Tapi percayakah saudara bahwa keinginan Tuhan untuk memberkati kita jauh lebih besar daripada keinginan kita sendiri untuk diberkati. Hari ini kita belajar seperti Yakub. Yang pertama, Yabok, kosongkan. Yang kedua, Peniel, alami perjumpaan ilahi. Bertemu muka dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Sikem, kembali ke rumah dengan kemenangan dan berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan bahkan mulai dengan keluarganya, dengan orang lain. Puji nama Tuhan. Bless to be a blessing. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ingat betul ini, saudara, keinginan Tuhan untuk memberkati kita jauh lebih besar daripada keinginan kita sendiri untuk diberkati. Ini janji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara GBI House of Praise Widuri. Puji nama Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan ini. Mari pejamkan mata saudara. Renungkan bahwa kerinduan Tuhan untuk memberkatimu, menyediakan yang terbaik buat setiap kita, jauh lebih besar. Sebab itu mari, berapa banyak kita mau seperti Yakub. Kosongkan kami Tuhan setiap hari, supaya Engkau bisa mengisi dengan firman-Mu yang lebih lagi. Hikmat yang terus Tuhan bawa dalam kehidupan kami. Dan yang kedua, Tuhan alami, kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Kami kembali ke rumah, kami kembali ke Sikem, kami ada di tempat di mana Tuhan memberkati kami.
Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau memberkati. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kami. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, apapun yang menjadi kerinduan setiap kami, Engkau adalah jawaban. Jesus is the answer. Jawaban atas setiap pergumulan dan doa kami. Sekalipun hari-hari ini mungkin kami masih mengalami ketakutan, kebingungan dengan apa yang ada di depan, dengan peristiwa, dengan keadaan yang tidak menentu ini. Tapi kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Kebenaran ini boleh melekat dalam setiap hati kami. Kami masuk di dalam Yabok, kami masuk di dalam Peniel, kami masuk di dalam Sikem-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus yang diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya.
Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.